customer pelanggan baru, yang di sini yang dari sisi jasanya, jasa yang sudah ada, terus ini jasa baru. Nah, nanti tugasnya mbak-mbak itu bikin jasa baru untuk customer baru, makanya namanya diversifikasi. Ini yang paling sebelah sini. Nah, kalau share building itu untuk pelanggan yang sudah ada sama jasa yang sudah ada, sedangkan service development ini pengembangan jasa baru tapi pakai customer yang sudah ada, pakai pelanggan. Terus kalau market development itu jasanya sudah ada tapi kita mau kembangkan pangsa pasar kita ke customer baru, itu market development. Sedangkan kalau diversification itu dua-duanya baru, dari segi jasa yang ditawarkan maupun dari target konsumer kita itu baru, itu namanya diversifikasi. Nah, nanti tugasnya yang kedua salah satunya adalah bikin diversifikasi dari produknya mbak, mas. Oke, terus kita lanjut. Nah, ada lagi yang namanya idea generation, melakukan sosialisasi formal ide-ide baru. Jadi kalau kita biasanya kan ada bagian sendiri yang bagian untuk memunculkan ide-ide, apa sih nama istilahnya bagiannya ya, biasanya ada sendiri khusus orang-orang yang bagian menciptakan ide baru, maksudnya produk apa yang bisa perusahaan hasilkan, produk baru. Nah, setelah itu kalau sudah punya, disosialisasikan ide-ide baru itu tadi. Terus ada yang namanya konsep development and evaluation, ini mengembangkan lebih lanjut ide konsep yang terbentuk melalui evaluasi oleh karyawan dan pelanggan. Nah, setelah mbak-mbak itu punya barang baru ya, jasa baru, misalnya tadi kayak Mbak Anis mau ada servis pijat. Nah, servis pijat itu ide baru ini dievaluasi dulu oleh karyawan. Misalnya karyawan kira-kira kalau kita punya ini gimana tanggapannya mereka. Selain oleh karyawan, kita juga percobaannya ke pelanggan. Maksudnya kita kasih jangka waktu, misalnya dalam jangka waktu 7 hari ke depan kita bikin promo, yang nginep di sini bisa dapat servis pijat gratis, misalnya seperti itu. Kira-kira banyak yang tertarik atau enggak? Kalau misalnya banyak yang tertarik, berarti jasa baru kita ini bisa digunakan seterusnya ke depannya. Jadi sebelum benar-benar di launching jadi jasa baru itu dievaluasi dulu. Salah satu caranya seperti itu tadi. Terus yang terakhir, bisnis analisis, mengestimasikan profit yang mungkin mampu dihasilkan dari jasa yang mbak-mbak sama mas-mas kembangkan tadi, jasa barunya. Dianalisa kira-kira jasa baru ini bisa menghasilkan profit untuk perusahaan atau enggak. Oke, terus sampai sini ada mau ditanyakan nggak tentang front end planning? Yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum? Nah, kalau implementasi dari tadi, setelah kita ada ide jasa baru, terus kita sudah evaluasi, kita sudah analisis, kira-kira bagus, sekarang waktunya kita mengimplementasikan jasa baru kita. Ini ya, yang pertama service development and testing ya. Pengembangan dan pengujian melibatkan pembuatan prototipe. Nah, ini tadi. Ini bisa juga di sini tahap implementasi. Jadi sebelum benar-benar launching jadi produk baru itu ini ada dites dulu. Pembuatan prototipe produk dan pengujian untuk mendapatkan penerimaan pelanggan ya, kayak tadi yang seminggu uji coba, maksudnya promo untuk seminggu untuk mengetahui reaksi dari pelanggan seperti apa. Sama aja namanya market testing juga,
uji pasar dalam jumlah yang terbatas. Sama, jadi nggak hanya untuk jasa ya, ketika kita punya produk baru, produk-produk yang benar-benar produk, itu juga harus ada yang namanya market testing. Jadi kita uji dulu kira-kira masyarakat itu bisa menerima produk baru kita atau enggak. Andai kata nggak bisa, maksudnya kurang ada minat dari masyarakat, sebaiknya jangan dilanjutkan, karena ya percuma ketika nanti kita lanjutkan nggak ada yang minat, nggak ada yang mau beli, kan sama aja kita yang rugi. Bisa cari alternatif produk baru yang lain kalau emang nggak bisa diterima oleh konsumen. Ada yang namanya commercialization, jasa diperkenalkan ke dalam pasar. Jadi setelah melalui market testing, misalnya sudah banyak yang mau, sudah banyak yang suka, sekarang benar-benar di launching, diperkenalkan ke dalam pasar. Maksudnya ya melalui promo, kayak kemarin mbak-mbak mas-mas bikin usaha baru, dipromosikan kan, macam-macamnya banyak, sudah pada tahu semua. Terus yang terakhir, post introduction evaluation, informasi yang diperoleh selama komersialisasi jasa dapat dikaji dan perubahan dibuat pada proses delivery, staffing, atau variabel marketing mix berdasarkan respon pasar. Nah, jadi setelah kita promosikan, kita launching, itu kan tetap harus ada perbaikan. Nah, misalnya dari apanya, ini kalau ini dari proses delivery, atau misalnya dari staff-staffnya, dari karyawannya, atau dari harga produknya. Misalnya kita pada awal kita launching harganya misalnya terlalu tinggi, nah itu perlu kita evaluasi, mungkin kita harus mengurangi harga atau meningkatkan kualitas atau bagaimana, itu tergantung dari evaluasi setelah kita melaunching produk kita. Sampai sini aja yang mau ditanyakan, itu untuk implementasi. Yang mau ditanyakan tentang pengimplementasian jasa baru. Oke, enggak apa-apa mbak. Ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan belajar 1 tentang pengembangan jasa baru? Mana? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita proses penyajian jasa. Ini kayaknya nggak kelihatan deh. Coba dilihat di bukunya halaman 516, itu tentang penyajian jasa oleh Lovelock. Proses penyajian jasa itu ada pengaturan langkah-langkah penyajian jasa. Jadi langkah apa, urutannya bagaimana, kapan, seberapa cepat, itu harus dipikirkan. Seperti kayak misalnya ke rumah sakit, alur-alurnya seperti apa. Misalnya pasien pertama mendaftar, lalu setelah itu tunggu di ruang tunggu sampai dipanggil, terus harinya kalau sudah dipanggil bisa bertemu dengan dokter, setelah itu dapat resep, bisa beli obat. Nah, itu alur-alurnya harus dipikirkan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa yang paling baik menurut mbak-mbak mas-mas yang punya jasa. Terus tentang delegasi, haruskah perusahaan bertanggung jawab untuk semua langkah atau mendelegasikan ke beberapa perantara? Nah, ini tergantung dari jasanya. Kemarin nggak ada jasa pengiriman ya yang presentasi ya? Ada nggak ya kemarin? Yang kena jasa pengiriman siapa ya? Oke, kok nggak ada jasa pengiriman barang? Ada nggak ya kemarin? Oh iya, ya sudah, berarti nanti bagiannya Pak RT ya, jasa pengiriman barang. Jadi dari tugas kemarin yang belum ada cuma jasa pengiriman ya. 7 karaoke sudah, restoran sudah, hotel, salon sudah, apa lagi?
ada 7 pokoknya. Nah,